Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan part 2 atau bagian 2 ya. Tahapan-tahapan dalam ekspor impor ya. Ada tahapan-tahapannya ekspor impor itu ya. Yang pertama itu adalah mencari co-partner di luar negeri, yang dapat dilakukan dengan cara mencari informasi di kantor Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri, Kadinda, Kamar Dagang dan Industri Daerah, Panjatapda atau Panitia Kerja Tetap Daerah di tingkat provinsi ya, atau dari dunia maya. Kita bisa browsing, cari. Teman saya juga ada itu ya, yang dari Medan itu, Chinese juga, memang pengusaha ya, mencari rekanan di negerinya sendiri di Cina sana melalui dunia maya browsing, dan dia bisa berbahasa Mandarin, memang dia orang Mandarin ya. Akhirnya dia bisa berkomunikasi dan menimbulkan hubungan bisnis ekspor impor dengan rekannya yang dari negeri Chinese tersebut ya. Baiklah, jadi caranya mencari informasi itu bisa macam-macam ya, termasuk tadi browsing ya, teman saya tadi contohnya. Kemudian ada referensi dari eksportir lain. Kalau punya teman yang sudah berpengalaman eksportir ya, sebagai eksportir, itu bisa kita tanya ya, kita minta referensi. Kalau mau nyari ini kemana, siapa, punya teman enggak gitu ya. Dan kemudian juga bisa melalui kontak langsung. Jadi kata kuncinya mencari dulu co-partner di luar negeri ya. Yang kedua, membuat sales contract, yakni berbagai komitmen yang telah disepakati secara lisan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Jadi jangan hanya lisan ya, tapi dituangkan dalam bentuk tertulis ya. Kalau cuma lisan itu mudah sekali untuk diingkari. Lidah tak bertulang ya, jadi harus tertulis. Kalau tertulis itu kan terekam, sudah bisa didokumentasikan ya, jadi dijadikan sebagai bukti gitu ya. Kemudian dalam membuat sales kontrak yang perlu diperhatikan adalah harga jual barang, kondisi harga barang, jenis LC yang akan diminta importir, pengapalan barang secara parsial atau keseluruhan, tanggal expired date dan lain sebagainya ya. Yang ketiga adalah yang disebut dengan transferring, yaitu eksportir melalui jasa angkutan darat atau pengusaha organda mengirim barang komoditas ekspor dari gudang milik eksportir ke gudang lini 1 ya, atau yang disebut dengan gudang lini 1. Yang keempat adalah loading, memuat ya, yakni kegiatan menumpuk barang di gudang lini 1. Setelah kapal sandar di dermaga dan siap menerima muatan, eksportir melalui jasa bongkar muat melanjutkan dengan menaikkan atau memuat barang ke perut atau palkah kapal ya. Kemudian yang kelima, negotiating. Apa itu negotiating? Negotiating yaitu kegiatan eksportir dalam mempersiapkan semua dokumen ekspor sebagaimana yang diminta di dalam LC secara lengkap, benar dan sempurna. Tujuannya agar tidak terjadi unpaid, tak terbayar ya. Maksudnya bank devisa di luar negeri tidak bersedia membayar atau menunda transfer valuta hasil ekspor ke negotiating bank ya.
izin saya minum sebentar ya. Ini adalah Kejaksaan Tinggi Banten nih kelasnya, di mana saya bertugas saat ini ya. Baik, kita lanjutkan. Prosedur transaksi ekspor impor. Mungkin ada yang bertanya bagaimana prosedur transaksi ekspor impor. Karena kalau sudah memahami ini berarti sudah memiliki bayangan ya bagaimana melaksanakan perdagangan internasional dan mentaati hukum-hukumnya. Tentunya di sini langsung include adalah menyangkut tentang hukum-hukumnya ya. Jadi hukum perniagaan internasional itu bisa langsung diterapkan di prosedur ini ya. Bisa dilihat dari prosedur transaksi ekspor impor ini ya. Mari kita lihat prosedur transaksi ekspor impor. Yang pertama, importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka LC yang ditujukan kepada eksportir ya. Kemudian yang kedua, bank pembuka LC yang bersangkutan membuka LC tersebut kepada bank koresponden di tempat eksportir atau disebut dengan advising bank. Advising bank yang ketiga ya, advising bank meneruskan LC tersebut kepada eksportir. Yang keempat, eksportir menyiapkan dan mengapalkan barang-barang yang akan dikirimkan ke importir. Yang kelima, atas pemuatan barang-barang di kapal, eksportir menerima dokumen pengapalan barang atau bill of lading ya dari maskapai pelayaran. Yang keenam, dokumen-dokumen pengapalan serta vessel diserahkan oleh eksportir kepada advising bank yang bertindak sebagai negotiating bank. Yang menjadi negotiating bank ini boleh juga bank lain, tergantung keinginan eksportir. Yang ketujuh, advising bank atau negotiating bank menegosiasi vessel yang diajukan oleh eksportir tersebut. Yang kedelapan, dokumen-dokumen pengapalan dikirim oleh negotiating bank kepada issuing bank untuk mendapat ganti pembayaran atau reimbursement ya, reimburse. Kemudian yang kesembilan, issuing bank akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan disesuaikan dengan syarat-syarat yang tercantum pada LC. Dan jika telah sesuai, maka meminta importir menebusnya dengan cara pembayaran yang disyaratkan dalam LC. Pembayaran pada saat pengajuan dokumen atau at site atau berjangka atau usage ya. 10. Importir membayar dan meminta issuing bank untuk mendebit rekeningnya pada bank tersebut. 11. Issuing bank mereimburse negotiating bank dengan mengkredit rekening negotiating bank pada issuing bank. Jika tidak ada, bisa pada bank ketiga. Nah, kita lanjut kepada persiapan ekspor dari pihak eksportir ya. Persiapan ekspor dari pihak eksportir. Nomor 1, yaitu menerima pesanan order dari importir. Yang kedua, menerima LC dari bank di negara eksportir yang merupakan advising bank atau dapat bertindak sebagai confirming atau negotiating bank. Yang ketiga, menyiapkan barang-barang ekspor jika ekspor produsen ya, atau memesan barang dari produsen, itu kalau supplier ya. Yang keempat, melakukan pengepakan barang ekspor dengan atau tanpa bantuan ekspedisi freight forwarder atau EMKL ya.
ekspedisi muatan kapal laut. Pengepakan barangnya itu bisa meminta bantuan ekspedisi ya. Ekspedisi itu bisa freight forwarder atau EMKL ya. Kemudian yang kelima, memesan ruangan kapal pada maskapai pelayaran. Yang keenam, melakukan pemuatan barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi, freight forwarder atau EMKL. Sama ya. Melakukan pemuatan barang itu bisa dengan bantuan atau tanpa bantuan perusahaan ekspedisi, yaitu freight forwarder atau EMKL. Teman saya ada yang jadi owner, malah owner daripada freight forwarding ya, di Tanjung Perak, Surabaya. Nomor 7, menyiapkan dan mengurus bill of lading pada maskapai pelayaran. Yang ke-8, menutup asuransi tergantung syarat LC. Jadi LC itu mengatur apa, yaitu yang langsung kita laksanakan isinya ya, secara teliti, segera dan secara sempurna ya. Yang ke-9, menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan yang disyaratkan dalam LC. 10, menyerahkan dokumen-dokumen dan mengajukan wesel kepada advising atau negotiating bank untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan syarat LC. 11, memperoleh pembayaran wesel dari advising atau negotiating bank. 12, mengirim salinan atau kopi dokumen-dokumen pengapalan kepada importir, yang maksudnya itu memberitahukan pengapalan kepada importir. Importir biar tahu bahwa barangnya sudah dikapalkan ya. Jadi dikirim salinan atau kopi dokumen-dokumennya kepada importir. 13, dalam hal akseptasi wesel, meminta bank untuk mendiskonto wesel. Jika mendapat kredit dari bank, melunasi kredit tersebut dengan pembayaran hasil transaksi. Nah, itu persiapan ekspor dari pihak eksportir. Sekarang dari pihak importir ya. Lain lagi dari sisi importir sekarang. Yang pertama adalah persiapannya menyampaikan pesanan atau order pada eksportir. Pesan. Yang kedua, meminta bank pembuka LC untuk eksportir atau opening bank yang dapat bertindak sebagai paying bank, bank pembayar. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan persyaratan-persyaratan pembukaan LC pada opening bank. Syarat-syarat pembukaan LC itu diselesaikan ya pada opening bank, issuing bank juga bisa ya, yang menerbitkan LC. Kemudian yang keempat, menerima pemberitahuan tibanya dokumen-dokumen pengapalan dari opening bank yang dikirim oleh advising atau negotiating bank. Yang kelima, menyelesaikan formulir impor dan perhitungan asuransi, bea masuk dan pajak. Yang keenam, melakukan penyetoran pajak, bea masuk dan lain-lain. Yang ketujuh, menebus dokumen-dokumen pengapalan dengan melakukan pembayaran. Akseptasi wesel kepada opening bank sesuai syarat LC. Yang kedelapan, menyerahkan bukti penyelesaian formulir impor dan pelunasan pajak atau bea masuk yang telah disahkan oleh bank kepada bea cukai untuk memperoleh delivery order atau DO ya. Yang kesembilan, menyerahkan DO atau delivery order tadi dan bill of lading kepada maskapai pelayaran untuk pengeluaran barang-barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi, freight forwarder atau EMKL ya. Jadi
mengeluarkan barang-barang itu bisa dengan bantuan atau tanpa bantuan perusahaan ekspedisi yang disebut freight forwarder atau EMKL, ekspedisi muatan kapal laut. Yang ke-10, mengajukan klaim ganti rugi kepada eksportir atau kepada maskapai asuransi dalam hal terdapat kehilangan atau kerusakan barang. Ya, kadang-kadang terjadi kehilangan atau kerusakan barang, ya, itu ada asuransinya. Jadi yang mengajukan klaim ganti rugi kepada, ya, eksportir itu adalah importir. Ya. Kemudian yang ke-11, melunasi vessel pada tanggal jatuh tempo jika belum diselesaikan dengan bank. Ya harus dilunasi ya. Barang sudah dikirim ya harus dibayar ya. Melunasi. Nah, faktor-faktor penting bagi eksportir dan importir ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, catatan penting bagi eksportir dan importir ya. Sebuah LC atau kredit berdokumen ya akan memberikan jaminan bagi importir dan eksportir, yakni pada saat pembayaran barang-barang dicocokkan dengan waktu penyerahan barang. Tuh. Oleh karena itu LC yang irrevocable ya adalah alat pembayaran yang baik dan meyakinkan bagi eksportir. Sedangkan bagi importir itu juga sama. Jika dokumen-dokumen yang disyaratkan telah lengkap, maka LC tersebut juga merupakan alat yang efektif untuk menerima penyerahan barang-barang. Begitu pentingnya nih LC ini, baik bagi eksportir maupun importir ya. Tergantung dari sisi mana dilihatnya ya. Kedua-duanya berpatokan kepada LC ya. LC sebagai alat pembayaran harus tepat dan tidak boleh mengandung kesalahan-kesalahan. Harus ditangani oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya dengan teliti dan sempurna. Yang harus diperhatikan ya, ini yang harus diperhatikan nih ya, baik dari segi sudut pandang importir maupun dari segi sudut pandang eksportir ya. Pertama dari segi sudut pandang importir dulu, yang harus diperhatikan ya bagi dari sudut pandang importir ya. Instruksi kepada issuing bank harus jelas dan tepat, tidak bertele-tele. Syarat-syarat LC dan dokumen-dokumen yang dimintakan harus sesuai dengan kontrak jual beli atau sales contract. Setiap pemeriksaan barang sebelum atau pada waktu pengapalan harus dibuktikan dengan sebuah dokumen. Sifat dari dokumen tersebut dan pihak yang mengeluarkannya itu harus ditetapkan dalam LC. LC tidak boleh mensyaratkan dokumen-dokumen yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh eksportir ya. Nah, sekarang bagi sudut pandang eksportir. Kalau tadi dari sudut pandang importir, sekarang dari sudut pandang eksportir. Tidak boleh menunda-nunda penelitian LC dan permintaan akan perubahan-perubahan yang perlu, walaupun tersedia waktu antara penerimaan LC dan penggunaannya. Harus segera ya. Kalau ada permintaan akan perubahan-perubahan, itu langsung dilaksanakan walaupun masih belum akan digunakan. Harus dapat menerima dengan persyaratan dan
dokumen yang diminta ya, asalkan telah sesuai dengan sales kontrak. Menyelesaikan dokumen-dokumen yang diminta sesuai dengan waktunya sebagaimana disyaratkan dalam LC. Menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank secepat mungkin dan setidak-tidaknya dalam masa berlakunya LC, seperti yang ditetapkan dalam LC. Dan eksportir itu harus mengingat ya, bahwa ketidakcocokan LC dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam LC itu atau ketidaksempurnaannya mengikuti syarat-syarat tersebut akan berakibat bank akan menolak pembayaran atau disebut unpaid ya, tak bisa dibayar. Jadi dengan memperhatikan semua ini ya, nanti pihak eksportir ataupun importir itu akan terhindar dari adanya sengketa. Masing-masing pihak telah melaksanakan tugasnya dan fungsinya secara sempurna, secara profesional dan dengan dilandasi etikat baik. Etikat baik yang merupakan landasan daripada pelaksanaan perdagangan internasional. Masing-masing pihak harus mempunyai etikat baik untuk melaksanakan isi daripada kontrak tersebut. Dengan demikian diharapkan akan meminimalisir bahkan meniadakan kemungkinan munculnya sengketa dalam perniagaan internasional yang akan merupakan bagian penting dari pembahasan hukum ya, perniagaan internasional. Kiranya waktu juga yang membatasi kita. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.